Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyah yashrahu sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yash'adu fis sama'. Kadzalika ja'alallahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Shadaqallahul azim. Siapa saja yang dikehendaki Allah mendapat hidayah, mudah dan lapang dadanya menerima Islam. Orang yang disesatkan, sempit dan sulit baginya menerima Islam. Bahkan Allah menjadikan kepada orang yang tak beriman benci terhadap Islam. Surat Al-An'am ayat 125. Jemaah Zuhur yang dimuliakan, alhamdulillah, syukur dan puji kepada Allah, salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian Zuhur kita berjudul Lapang Dada. Islam sebagai agama diperintahkan, ditawarkan kepada umat manusia dalam bentuk pilihan. Di risalah Islam itu tidak pernah dipaksakan. La ikraha fiddin. Risalah Islam itu diberikan kepada orang-orang yang cerdas sehingga dia bisa menerima dengan cerdas pula. Ada 3 keadaan yang mesti kita cermati, kita waspadai. Pertama, yashrah sadrahu lil Islam. Lapang dadanya, tenang pikirannya, nyaman perasaannya, tentram lingkungannya ketika agama diyakini, diamalkan dan dijadikan pegangan dan pedoman hidup. Ini tentu menjadi perjuangan hidup kita secara pribadi dan keluarga dan lebih luas lagi. Bagaimana Islam memberikan keuntungan bagi kita. Sebuah keuntungan paling utama dalam hidup itu adalah ketenangan. Mutma'innah, sakinah, mawaddah, radhiyallah, begitu dalam bahasa Al-Quran. Maka Islam mesti menjadi sesuatu yang menjadikan masyarakat, menjadikan orang per orang lapang dadanya menerima kenyataan-kenyataan hidup. Karena memang agama sudah memberikan sebuah penjelasan dari awal bahwa manusia itu hidup syu'uban wa qabaila lita'arafu. Orang punya kebanggaan pada suku, pada entitasnya, pada komunitasnya.
Tetapi sesungguhnya yang termulia itu adalah inna akramakum indallahi ataqakum. Alat ukur kemuliaan bukan pangkat, bukan jabatan, bukan etnis, tetapi adalah ketakwaan. Begitu juga dalam keseharian, tidak semua orang mendapatkan jatah yang sama, rezeki yang sama, walaupun di tempat kerja sama, pangkat sama, kedudukan sama. Karena setiap orang punya jatah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap orang punya jatah. Begitu juga jumlah keluarga yang akan didapatkan, yang akan dia asuh. Artinya kalau kita rinci satu persatu kehidupan ini, sesungguhnya Islam sejak awal melalui kitab sucinya sudah memberikan penjelasan bahwa kita mesti berlapang dada menerimanya. Karena memang manusia itu diciptakan dengan keragaman, tak terkecuali juga keragaman potensi, kemampuan, dan semacamnya. Nah, ini yang paling penting untuk kita internal umat. Apapun keadaan kita, perbedaan yang terjadi, kepentingan yang berbeda, jenis usaha yang berlainan, itu adalah sunnatullah yang diharapkan itu dengan lapang dada kita terima. Kita hidup dalam satu komunitas yang beragam, yang berbeda, keyakinan berbeda, cara hidup berbeda, suasana mungkin juga berbeda. Itu adalah hal yang wajar. Jadi artinya, kalau dipahami ayat ini, umat Islam adalah umat yang paling siap menjadi warga dunia. Karena dia lapang hati, karena dia tidak punya sentimen. Islam melarang sentimen suku. Islam melarang sentimen karena penghasilan. Islam melarang bahkan sentimen karena kehidupan pun sangat dilarang. Karena kita memang sudah ditakdirkan dengan jalannya masing-masing. Yasrah, alam nasrah. Kelapangan hati ini menjadi penting, lebih-lebih ketika persaingan, kompetisi kehidupan, apalagi dalam memperebutkan. Beberapa bulan ke depan orang digiring untuk memperebutkan satu kedudukan yang bukan tidak mungkin kita bisa bersempit hati, kita tidak berlapang hati. Ini modal, ini value, nilai yang dibawa oleh Islam, sehingga rahmatnya Islam itu menjadi contoh bagi dunia. Hingga sampai hari ini masyarakat madani itu masih menjadi rujukan masyarakat ideal yang ingin dicita-citakan oleh bangsa yang beradab. Setidak-tidaknya ayat ini mengingatkan kita tidak boleh bersumbu pendek, kita tidak boleh beriri hati, kita tidak boleh dengki, apalagi menghasut sesama saudara. Apalagi untuk Sumatera Barat yang akan dipilih saudara kita juga, yang akan memilih kita juga. Apa perlunya kita berdengki-dengkian, berhasut-hasutan? Karena toh pada akhirnya kalau dia sudah terpilih, itulah dia jalan hidupnya. Kelapangan berpikir seperti itu yang dibawa oleh Islam. Sehingga Islam disebut rahmatan lil alamin, Islam disebut ummatan wasyatan, umat yang moderat. Islam disebut kuntum khaira umat teladan, dan seterusnya. Yang kedua, kita mesti mewaspadai ada orang yang sempit dadanya, picik pikirannya,
pendek sumbunya terhadap kebenaran Islam. Bahkan di lingkungan muslim sendiri tidak nyaman telinganya mendengar azan. Tersinggung dia kalau subuh orang azan di sebelah rumahnya. Hal-hal yang seperti ini mesti kita sadarkan saudara kita. Karena kehadiran Islam itu kalau tidak disikapi dengan jiwa yang lapang, bagi orang tertentu mungkin menyulitkan. Karena faktor kebiasaan, lingkungan, iklim yang baik. Nah, cara terbaik untuk itu, itulah pentingnya innamal mu'minuna ikhwah. Itulah pentingnya hablum minan nas kita. Tapi bersamaan dengan itu diharapkan juga mentang-mentang dia muslim semua, tapi tidak pula dipikirkan keadaan orang lain. Nah, ini mentang-mentang namanya, tidak benar. Apa artinya? Ada bukan saja saudara kita yang lain, bahkan saudara kita yang sama sholatnya, sama hadap kiblatnya, bahkan sama kebudayaannya, tapi dia tidak nyaman dengan Islam. Tinggal lagi kita mendakwahi mereka bahwa Islam itu kebaikan untuk semua. Islam adalah kita, kita adalah Islam. Cara berpikir seperti ini mesti terus kita kembangkan. Jangan lihat masalah dari kacamata yang sempit. Kemudian yang ketiga yang mesti dipahami juga dari ayat ini, wallahu yaj'alar rijsa lil ladzina la yu'minun. Kita mesti juga hati-hati dan waspada. Ada pihak yang rijis, yang fobia dengan Islam. Karena pergaulan, pengetahuan, hubungan kita hari ini sama sudah menjadi hubungan dunia semua oleh medsos, maka kita mesti juga cermat membacanya. Mereka yang fobia terhadap Islam, yang anti terhadap Islam, benci dengan Islam, ini mesti kita jelaskan. Penjelasan yang paling baik itu adalah akhlak mulia. Kalau kita baca, kita ikuti sesuatu yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kebencian, maka yang paling tepat itu ahsanukum khulqan, perlihatkan akhlak mulia. Jamaah Zuhur yang dimuliakan, ayat ini memberikan pesan bahwa Islam adalah agama yang sesungguhnya memerlukan kelapangan hati. Kita mesti waspada, ada pihak yang tidak nyaman dengan berkembangnya kebaikan di lingkungan kita. Kita mesti jelaskan kepada mereka pentingnya kehidupan yang baik. Bagi mereka yang membenci atau fobia terhadap Islam, mesti kita lawan dengan cara-cara yang baik, karena kebaikan kita bisa jadi dengan itu mereka menjadi lebih baik. Banyak contoh kisah sahabat, kisah Nabi. Kebencian orang dia jawab dengan akhlak mulia, akhirnya orang itu masuk Islam. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.